Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan menyampaikan soal dan pembahasan program belajar dari rumah di TVRI. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ini tayang di TVRI hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Baik anak-anak, mari kita langsung saja ke soal dan pembahasan materi pembelajaran hari ini. Ketika adik-adik bernapas, organ apa saja yang kira-kira adik-adik rasakan yang dilalui oleh aliran udara tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Betul, hidung. Nah, dari hidung, nanti udara yang kalian hirup itu akan masuk ke faring. Dari faring, masuk ke laring. Dari laring, ada ke trakea, terus tembus ke bronkiolus. Dari bronkiolus, nanti masuk ke alveolus. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, hidung. Kenapa tadi organ pernapasan itu masuknya ke hidung? Karena di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus dan selaput lendir yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan menghangatkan udara. Apa? Mulut. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa mulut tidak masuk ke dalam sistem pernapasan? Karena di dalam mulut tidak ada rambut-rambut halus yang bisa menyaring kotoran-kotoran yang masuk. Begitu ya. Jadi, hidung adalah rongga pernapasan yang pertama. Yang kedua adalah faring. Apa itu faring? Faring adalah sebuah persimpangan. Nah, di dalam persimpangan itu ada yang nama kayak katup gitu, atau pintu. Pintu buat apa? Pintu untuk sekat antara kerongkongan dengan tenggorokan. Nah, namanya sekat itu adalah epiglotis. Nah, jadi nanti adik-adik harus hati-hati. Di sana ada epiglotis yang sangat sensitif gitu ya. Ketika terbuka ke kerongkongan atau ke tenggorokan. Nanti udara harusnya masuk kemana? Nah, udara itu harusnya masuk ke laring. Apa itu laring? Laring itu adalah saluran tenggorokan. Udara masuk ke dalam saluran tenggorokan, di dalamnya terdapat vili-vili halus yang sangat sensitif terhadap benda-benda asing. Nah, kemudian dari saluran tenggorokan, udara itu akan masuk ke trakea. Apa itu trakea? Trakea itu adalah cabang, karena paru-paru kita tuh ada dua, ada di kiri dan di kanan. Nah, nanti masuk ke trakea, disebut bronkus namanya. Gitu ya, percabangan itu disebut bronkus. Setelah masuk ke percabangan tersebut, masuklah ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut, bronkus memiliki cabang juga, namanya bronkiolus. Kenapa memiliki cabang? Karena nanti di sana ada banyak sekali tempat. Nah, tempat itu untuk pertukaran udara yang masuk ke sana. Namanya adalah alveolus. Nah, alveolus tadi disebutkan tempat pertukaran udara. Udara apa saja? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi ketika udara itu bertukar, masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Itu seperti itu. Namanya adalah saluran pernapasan. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, 2 gelas ukur berukuran besar dan kecil, gelas besar diisi air dan gelas kecil posisi terlungkup di dalam gelas besar. Volume air 750 cm3. Iwan dan Bedu masing-masing menghembuskan udara ke dalam gelas dengan sedotan. Jumlah udara yang ditiupkan Iwan 250 cm3 dan Bedu 125 cm3. Paru-paru siapa yang dapat banyak menampung udara paling banyak? Jelaskan pendapatmu. Baik, Ibu bahas untuk soal yang pertama. Paru-paru yang dapat menampung udara paling banyak adalah paru-paru Iwan, karena mampu meniupkan udara dengan volume yang lebih besar, yaitu 250 cm3 dibandingkan paru-paru Bedu yang mampu meniupkan udara 125 cm3. Alat pencernaan. Apa sih alat pencernaan itu? Sudah tahu belum? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ada gigi dan ada lidah.
Jadi di dalam mulut itu bisa secara mekanik maupun secara kimiawi makanan dicerna. Dari mulut, makanan akan melewati faring. Faring itu adalah pintu yang membatasi antara kerongkongan dengan tenggorokan. Biar nanti makanan tidak salah masuk. Seharusnya makanan masuk kemana? Iya, betul sekali, ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan atau esofagus. Dari kerongkongan makanan akan didorong ke lambung secara perlahan. Di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Kalau secara mekanik bagaimana? Secara mekanik makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Begitu adik-adik. Setelah dari lambung, makanan akan didorong ke dalam usus. Yang pertama adalah usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada duodenum terdapat saluran yang berhubungan dengan kantong empedu dan pankreas. Fungsi dari usus halus ini yang utamanya adalah menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus, kemudian makanan akan didorong lagi ke dalam usus besar, atau disebut juga kolon. Fungsi usus besar ini adalah menyerap cairan-cairan yang tersisa dari sari makanan yang sudah diserap tadi. Nah, akhirnya makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan kita? Coba jelaskan. Itu Pak soal yang kedua anak-anak. Proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut dicerna secara mekanik oleh gigi dan lidah, serta secara kimiawi dengan bantuan enzim. Sehingga di dalam mulut itu terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Yang kedua, makanan dari mulut melewati faring masuk ke kerongkongan atau esofagus. Dengan gerak peristaltik dinding kerongkongan, gerak peristaltik adalah gerak meremas sambil mendorong dari dinding kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Serta secara mekanik dengan cara makanan diremas-remas di dalam lambung. Jadi, di dalam lambung ini terjadi pencernaan kimiawi dan juga pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, yang keempat, dari lambung makanan didorong ke dalam usus halus. Ini perlu anak-anak ketahui, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong, dan juga usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus pada bagian usus 12 jari atau duodenum, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Di dalam usus halus pada bagian usus penyerapan atau ileum, makanan akan diserap sari-sarinya. Selanjutnya, dari usus halus, makanan didorong ke usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi penyerapan cairan-cairan yang tersisa dari makanan yang diserap di usus halus. Dan yang terakhir, sisa hasil pencernaan makanan dikeluarkan melalui anus. Tubuh kita memerlukan oksigen dan sari-sari makanan yang harus disebarkan ke seluruh tubuh. Namun, permasalahannya, siapakah yang bertugas mengedarkannya? Dan apa saja yang terlibat untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen tersebut? Sudah tahu jawabannya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah darah. Darah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sel darah merah. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, sel darah putih. Yang ketiga, bukan sel darah biru.
tapi keping darah. Kalau sel darah biru mah itu mah urutan apa gitu ya. Berarti keping darah. Kemudian organ yang berfungsi untuk mendorong sari makanan yang dibawa oleh darah itu adalah jantung. Berikutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena, yang berfungsi membawa darah kembali dari jantung. Sedangkan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tuliskan 3 bagian darah. Coba jelaskan fungsi masing. Baik, Ibu bahas untuk soal yang ketiga, anak-anak. Bagian-bagian darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Ini eritrosit, nama lain dari sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Bagian darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit darah, ini leukosit atau sel darah putih, berfungsi sebagai imunitas atau perlindungan. Bagian darah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Keping darah berfungsi untuk pembekuan darah saat kita terluka. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam belajar.